Perkenalkan, nama saya Marcelus Budi Jelatu, MPM Pro 2103252, kelas 2022F, Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang implementasi demokrasi di Indonesia serta kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasi demokrasi di Indonesia, meskipun telah berjalan lebih dari 2 dekade pasca reformasi, masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diklarifikasi dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, polarisasi politik. Pemilihan umum dan isu-isu sosial seringkali memicu polarisasi yang tajam di masyarakat, terkadang mengatasnamakan identitas tertentu. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Yang kedua, politik uang. Praktik politik uang masih menjadi masalah serius dalam berbagai tingkat pemilihan. Yang ketiga, korupsi. Korupsi masih menjadi penyakit kronis yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Korupsi bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, intoleransi dan diskriminasi. Meskipun Pancasila menjunjung tinggi keberagaman, praktik intoleransi keempat berkaitan dengan intoleransi dan diskriminasi. Meskipun Pancasila menjunjung tinggi keberagaman, praktik intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih terjadi. Ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Yang kelima berkaitan dengan disinformasi dan hoaks. Penyebaran disinformasi dan hoaks, terutama melalui media sosial, dapat memecahkan masyarakat, mengaruhi opini publik secara tidak sehat, dan mengancam proses demokrasi yang rasional. Yang keenam, kualitas representasi. Terkadang, aspirasi masyarakat kurang terwakili secara efektif oleh para wakil rakyat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk sistem pemilihan dan akuntabilitas wakil rakyat. Yang kedua berkaitan dengan klarifikasi keterpenuhan unsur nilai Pancasila. Jika kita menelaah tentang tantangan-tantangan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikut klarifikasinya berdasarkan sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Praktik korupsi dan intoleransi dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diskriminasi dan polarisasi yang berlebihan menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Polarisasi dan intoleransi jelas mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Politik uang dan kualitas representasi yang kurang optimal mencenderai prinsip kedaulatan rakyat dan pengambilan keputusan yang bijaksana melalui musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi dan ketidakadilan dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa cita-cita keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Materi yang kedua yang saya bahas adalah tentang kebijakan pemerintah yang belum relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan solusi. Mencari referensi spesifik mengenai kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya relevan dengan nilai-nilai Pancasila memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan dan implementasinya. Namun, berdasarkan isu-isu yang seringkali menjadi perhatian publik, berikut adalah beberapa contoh potensi kebijakan dan solusi yang mungkin relevan. Yang pertama, kebijakan yang menyebarkan kesenjangan ekonomi.
Kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau tidak secara efektif mengatasi ketimbangan pendapatan dan bertentangan dengan sila keadilan sosial. Contohnya, regulasi yang memudahkan akumulasi kekayaan pada segelintir orang tanpa mekanisme redistribusi yang adil. Yang kedua, kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Peraturan atau implementasi kebijakan yang memberikan perlakuan berbeda berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan tertentu jelas melanggar sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Contohnya, kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah bagi kelompok minoritas tertentu. Yang ketiga, berkaitan dengan kebijakan yang kurang partisipatif dan transparan. Proses penyusunan kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi publik secara luas atau kurang transparan dalam pengambilan keputusan dapat bertentangan dengan sila kerakyatan. Contohnya, pengesahan undang-undang yang kontroversial tanpa konsultasi publik yang memadai. Yang kelima, berkaitan dengan kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Mengorbankan kelestarian lingkungan demi pertumbuhan ekonomi semata dapat dianggap kurang selaras dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagai amanah untuk menjaga alam dan keadilan sosial. Dampak buruk lingkungan akan dirasakan generasi mendatang. Contohnya, izin pertambangan yang merusak ekosistem penting tanpa kajian dampak lingkungan yang komprehensif. Solusi yang diusulkan yang pertama, penguatan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dan konsultasi yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Ini memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih aspiratif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, evaluasi dan harmonisasi kebijakan dengan nilai Pancasila. Perlu adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap keseluruhan kebijakan pemerintah untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kebijakan tersebut perlu direvisi atau dicabut. Solusi yang keempat yaitu berkaitan dengan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penindakan terhadap praktik korupsi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Yang kelima, peningkatan kesadaran dan pendidikan Pancasila. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara konsisten, diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah akan semakin relevan dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara, sehingga cita-cita demokrasi yang adil, makmur, dan berkedaulatan dapat terwujud di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Itu saja materi yang saya jelaskan berkaitan dengan tantangan implementasi demokrasi Indonesia serta kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila serta berkaitan dengan materi kebijakan pemerintah yang belum relevan dan nilai-nilai Pancasila dan solusinya. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman atau membantu teman-teman dalam memahami tentang demokrasi di Indonesia serta kebijakan pemerintah yang belum relevan dan nilai-nilai Pancasila.